Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati, seperti yang disampaikan oleh MJ dan pengasuh pesantren Mantai Ihsan, para hadirin hadirat akramakumullah, mudah-mudahan kalian dimuliakan oleh Allah di dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Pesantren merupakan anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala, nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana di Indonesia pesantren terbanyak di dunia yaitu Indonesia ya. Dan juga santri terbanyak di dunia yaitu juga Indonesia. Ini jasa-jasa orang dahulu. Kultur demikian, jasa-jasa orang dahulu, maka tugas kita supaya menjaga pesantren, melestarikan pesantren dan istiqomah di pesantren. Almarhumlah Kiai Ahmad Musayyidi membuat pesantren, membangun pesantren tidak mudah ya. Kangelan dengan riyadhah, bahkan ada yang memusuhi. Setiap kebaikan itu pasti ada yang memusuhi ya. Ada mawaneknya. Dan juga putra-putri beliau jadi minas sholihin wa sholihat, ini barokahnya pesantren dengan arti kiai sama-sama alimnya, yang satu ngopeni pesantren dan yang satu tidak punya pesantren, maka zuriyahnya akan berbeda. Seorang kiai misalkan saja mendidik anaknya ya, ahli ekonomi bisa, tentara jenderal bisa, dokter bisa ya, dan seterusnya, politikus bisa. Namun kalau sudah jadi jenderal, sudah jadi pembisnis, sudah jadi dokter, ini akan menjadikan anaknya kiai, ini akan kesulitan ya, akan kesulitan. Dahulu banyak sekali anak-anak kiai menjadi bupati, menjadi jenderal. Ini bila mana tidak waspada dikembalikan ke pesantren, nanti anak turunnya seperti orang umum, pakaiannya tidak nutupi aurat dan seterusnya. Maka bagi anak kiai misalkan saja yang profesinya di luar pesantren, ini harus waspada mengembalikan anaknya ke pesantren kembali, sebab ini yang sulit ya. Sudah jelas ya, keluarga pesantren bagaimana, di luar pesantren bagaimana. Afdhal istighal al-istighal bil ilmi. Sebaik-baiknya orang sibuk dengan ilmu, maka pesantren harus didahulukan oleh keluarga besar pondok pesantren Mabadul Ihsan ya. Kelanjutan pesantren harus diperhatikan. Seorang pendidik ini tidak mudah ya. Seorang pendidik kiai harus berakhlakul karimah, harus takwa, harus istiqomah. Kalau tidak santri kan bubar. Si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana khuluquhu al-Qur'an. Kanjeng Nabi itu akhlaknya Quran, dengan arti apa yang di dalam Al-Qur'an oleh Kanjeng Nabi perintah-perintah dilakukan, dan apa yang dilarang oleh Al-Qur'an oleh Kanjeng Nabi dijauhi. Atau dengan arti pula kebaikan-kebaikan Al-Quran itu tidak mungkin diukur saking
tingginya, saking luasnya. Begitupun akhlak Kanjeng Nabi tidak mungkin dipelanggeri saking luhurnya. Dan bagaimana karakter Kanjeng Nabi mendidik ya. Wa kana khuluqal Qur'an wa kana rahiman rafiqa. Kanjeng Nabi lemah lembut. Sebab diperintah oleh Allah demikian, wahfid janahaka limanit taba'aka minal mu'minin. Coba Kanjeng Nabi oleh Allah disuruh tawaduk terhadap sahabat, terhadap santrinya itu. Jadi ini Kanjeng Nabi ya. Bila mana berselisih sahabat didamaikan. Walau kunta fadzan ghalidhal qalbi lang fadu min halik. Kalau kamu keras dan bengis ya, kaku ya Muhammad, maka orang di sekitarmu akan bubar. Jadi ngisi pesantren harus lemah lembut ya. Ya tegas, namun harus lemah lembut, halus, lunak, gampangan. Ada sebuah cerita ketika Kanjeng Nabi itu bersama keluarganya, datanglah orang Yahudi. Dan orang Yahudi masuk ke rumah Kanjeng Nabi mengucapkan Assalamualaikum. Assam al-maut. Coba Assalamualaikum diganti Assalamualaikum, hampir sama. Namun maknanya sangat jauh berbeda. Assam al-maut. Siti Aisyah cerdas, paham makna sam'a al-maut. Terus dijawab dengan keras oleh Siti Aisyah, wassalamualaikum. Maka Siti Aisyah ditegur oleh Kanjeng Nabi, ya Aisyah, innallaha rafiqun yuhibbu rifqa. Allah itu zat yang lemah lembut, yang halus, dan Allah tidak menyukai dengan kekerasannya. Tidak menyukai dengan keras-keras. Allah lemah lembut. Allah mencintai kelembutannya. Dari musuh santri, ini kalau keras, ini bahaya, bisa bubar santri. Walaupun juga dengan tegas. Dan pesantren sudah jelas baik ya. Kalian di pesantren, ini tugas kalian yang tekun. Dengan ngaji yang tekun. Kalian dengan hadis ini yang yakin, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana wa may yuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Ma yuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, baik di dunia dan di akhirat, maka alamatnya orang tersebut mau belajar ilmu agama dan belajarnya atau modoknya sungguh-sungguh. Hadis ini merupakan bisyarah ya, kabar gembira. Kita tidak tahu siapa orang yang dikehendaki oleh Allah itu siapa, apakah nasabnya, apa kedudukannya. Namun yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, ini adalah hambanya yang mau mondok dalam konteks sekarang, mau belajar ilmu agama. Belajar ilmu itu laksanakan pohonnya, pohon itu yang dinilai buahnya. Nah, buahnya ilmu agama itu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang takwa segala urusannya dimudahkan oleh Allah. Dan rezekinya dimudahkan oleh Allah, tidak bisa diduga-duga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang takwa kepada Allah, segala urusannya ini ada jalan keluarnya, dan rezekinya tidak bisa diduga-duga, tidak bisa diprediksikan. Dengan arti orang yang takwa itu rezekinya dijamin oleh Allah ya. Tidak ada ceritanya orang takwa rezekinya kangelan. Dan juga ketakwaan untuk mengukur seseorang, inna akramakum indallahi atqakum.
Uiddat lil muttaqin, surga pun diperuntukkan oleh Allah untuk orang-orang yang takwa kepada Allah. Maka kalian dengan mondok yang yakin ya, yang mantap. Kalau orang itu sudah masuk di kebaikan, maka tugasnya yaitu mempertahankan bagaimana istiqomah. Imam Ghazali rahimahullah mengatakan, la khaira fi khairin la yadum, bali syarru la yadum, khairun min khairin la yadum. Tidak ada kebaikan yang tidak berlangsung. Kebaikan yang tidak istiqomah, yang tidak diistiqomai, ini tidak ada kebaikannya. Bahkan suatu keburukan yang disudahi itu lebih baik daripada kebaikan yang disudahi. Dengan arti orang mondok disudahi, terus dengan orang misalkan dia itu tidak mondok, nakal terus mondok, ini kan lebih baik daripada mondok disudahi, keluar dari pondok terus dia mondok, ini kan lebih baik daripada orang yang menyudahi belajar ilmu agama. Nanti banyak cerita-cerita orang preman karena mondok menjadi kiai, menjadi ulama besar, bahkan ada yang menjadi wali. Maka kalian dengan mondok yang mantap ya, yang yakin, yang mana di luar pesantren ini memprihatinkan. Narkoba merajalela, minuman keras merajalela, pergaulan bebas merajalela, anak merepotkan orang tua, HP luar biasa mengganggu. Maka solusinya adalah pesantren. Jadi kalau orang itu ingin anaknya selamat, maka solusinya adalah pesantren. Ilmu itu yang penting 3 ya. Satu, ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu minimal orang memahami kalimat la ilaha illallah. Orang walaupun ilmunya tinggi, walaupun amalnya luar biasa, kalau dia tidak meyakini arti kalimat la ilaha illallah, maka tidak akan bisa masuk surga. Kedua yaitu ilmu syariat, bagaimana ibadah kita benar, sholat kita benar, tetanggan benar, hormati tamu benar, ini yang ngatur syariat, menyangkut fikih dan lain-lain. Dan ilmu itu dibagi menjadi 2, satu fardul ainnya ya, yang menyangkut amal kita, seperti kita wudu harus tahu syaratnya wudu, fardunya wudu, akan sholat harus ngerti cara sholat. Terus cara mensikapi najis ya, menyucikan najis kita bisa, sebab banyak sekali orang dengan najis ini kadang-kadang tidak paham. Najis itu dibagi menjadi 2, satu al-ma'fuwat, kedua ghairul ma'fuwat. Ada yang dimakfu, ada yang tidak dimakfu. Yang tidak dimakfu misalkan kotoran anjing, babi, atau kotoran manusia ya, kencing, berak, ini karena manusia itu berbuat maksiat sehingga kotorannya itu najis, yang tidak dimakfu. Dan juga dalam fikih itu sesuatu perkara ya, kullu syai'in lam yatahaqqaq lam tatahaqqaq najasatu fahuwa tahirun. Segala sesuatu itu bila mana tidak jelas najisnya itu dihukumi suci. Kalau hakikatnya najis ini dimakfu, kalau tidak dimakfu kan repot. Misalkan tanah najis, keringnya jadi suci, botol dari misalkan waktu mencetak kecampuran najis dibakar menjadi sucinya. Adapun tentang masa najis-najis itu kata Imam Ghazali, amrun najasah niku amruha sahlun, banyak kil-kil. Justru yang berat itu najis atau kotoran dalam hati, hasad, riya, iri, dengki, unek-uneknya harus
dihilangkan, wajib dihilangkan. Nah, ilmu yang dihukumi, yang dicari yaitu fardul ain, ini dipelajari 1 jam, 2 jam, 3 jam cukup, atau 1 hari, 2 hari cukup. Namun banyak sekali orang yang teledor ya, banyak sekali orang yang teledor. Misalkan seorang wanita masih make upan terus wudu, kan tidak sah wudunya, nanti sholatnya tidak sah. Terus kencing tidak tuntas, wudunya tidak sah, sholatnya tidak sah. Jadi ilmu yang hukumnya fardul ain ini dipelajari bagi yang cerdas ya 1 jam 2 jam cukup. Adapun ilmu yang untuk kemaslahatannya itu hukumnya fardul kifayah, ilmu kedokteran, pertanian. Kalau tidak ada dokter, orang sakit semua kan repot. Tidak ada orang di pertanian kan repot. Atau thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim, itu ilmul hal, dengan arti kalau orang akan umroh wajib mengerti tentang ilmu umroh supaya umrohnya sah. Ilmu syar'at itu luas. Terus yang ketiga ya ilmu tasawuf. Tasawuf samratul ilmi, kata ulama ya. Orang sholat misalkan saja tidak ikhlas, sah-sah saja. Tidak khusyuk, sah-sah saja. Namun kalau indah tasawuf nanti diterima oleh Allah bila mana ikhlas, khusyuk ya. Ilmu tasawuf mengatur hablum minan nas, hubungan kepada Allah diatur, dan juga hablum minallah diatur, dan hablum minan nas itu diatur. Nanti ilmu tasawuf itu banyak ya, diterangkan dengan cara menerangkan sejarah-sejarah ya. Sejarah-sejarah. Jadi artinya kalian mondok yang mantap, yang yakin ya, tidak ada ceritanya orang yang mempunyai ilmu agama itu hidupnya tersia-sia ya. Rizkinya barokah, keluarganya barokah, kehidupannya barokah. Itu orang mengaji. Maka tugas kalian kalau sudah mondok ini bagaimana supaya kalian istiqomahnya, diteruskan, mondok diteruskan. Orang ngaji itu dimuliakan oleh Allah, dia fisabilillah, dimuliakan oleh Allah. Orang ngaji dimuliakan oleh Allah. Seandainya orang itu tahu martabatnya orang ngaji, tahu derajatnya orang ngaji, maka orang akan mau menjadi khodimnya. Bahkan digambarkan orang akan mau menjadi bumi yang mau diinjak-injak, dengan arti kalau orang itu tahu mulianya orang ngaji, maka orang yang tahu derajatnya, tahu dia dimuliakan oleh Allah, maka orang akan siap berkhidmah kepada orang tersebut. Jadi orang ngaji itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita dimuliakan oleh Allah, kalau kalian dimuliakan oleh Allah, maka supaya kalian yang tahu dimuliakan oleh Allah, yang merasa kalian merasa dimuliakan oleh Allah. Ya contohnya, misalkan saja tamu wajib dimuliakan oleh sahibul bait. Namun tamu kan harus berakhlak, beradab. Kalau tamu tidak berakhlak, tidak beradab, maka sahibul bait tidak akan menghormati. Orang masuk misalkan Baitullah, masjid, ini dimuliakan oleh Allah. Namun bagi duaif kan wajib adab, wajib akhlak ya, supaya dimuliakan. Misalkan orang itu masuk di masjid, misalkan sembarangan, kan tentu tidak akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dimuliakan oleh Allah, maka supaya kalian tahu ya, dengan arti supaya kalian fi taatillah ya. Kalau misalkan kita berbuat maksiat, kita istighfar. Dan juga supaya apa yang kalian lakukan ini ada mizannya, ada ukurannya, itu syariat. Hal yastawi ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Tidak sama antara orang alim dan orang bodoh, dengan arti kalau orang yang mempunyai ilmu itu segala tindak tanduknya, ucapannya, perilakunya ini supaya sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba misalkan saja ya,
Orang sama-sama makannya. Yang satu pakai tangan baca basmalah sebelum makan, ini kan diberi pahala oleh Allah. Setelah makan alhamdulillah. Orang sekedar makan saja tidak diberi pahala oleh Allah. Orang yang makan niat untuk kekuatan ibadah, kekuatan ngaji, ini makannya ibadah. Orang mandi misalkan saja, orang syukur mandi, ini kan tidak dapat ibadah. Orang mandi dengan niatnya, an-nadzafatu minal iman, terus mandinya basuh kanan dahulu, ini kan ibadah. Orang duduk misalkan saja, orang misalkan duduk menghadap kiblat, tentu pahalanya berlainan dengan orang yang duduk tidak menghadap kiblat ya. Misalkan sama-sama deresnya, yang mana sebaiknya arahkan kiblat, masjid itu kiblat. Jadi artinya supaya apa yang kalian lakukan ini ukurannya atau mizannya adalah syariat. Tidur misalkan miring kanan, ini kan sunnah, ini sunnah diperhatikan. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Lau taraktum sunnata nabiyikum la dolaltum." Bila mana kalian meninggalkan sunnah-sunnah Nabi, maka kalian akan sesat. Jadi akhlak diperhatikan. Kanjeng Nabi itu diutus oleh Allah, puncaknya itu akhlak. Beliau mengatakan innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Adapun tentang agama la ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Akhlak diperhatikan. Orang yang ilmunya pas-pasan namun akhlaknya mulia itu lebih bernilai daripada orang yang ilmunya alim namun tidak berakhlak. Al-multawadu'an, ihsan dan lain-lain. Ya, artinya kalian ngaji ya, yang mantap, yang yakin, jangan sampai kalian misalkan saja ngaji putus asa tidak terus ya. Kalian ngaji di pondok ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dapat nikmat, maka tugas kita adalah syukur kepada Allah ya. Syukur kepada Allah. Silakan kalian misalkan saja sekolah tinggi silahkan, namun ilmu pesantren jangan ditinggal, jangan ditinggal. Pendapat saya ya, dasar pribadi maaf. Silahkan pondok itu macam-macam, pondok modern, pondok begini dan begitu, maaf. Namun idealnya anaknya kiai itu ngaji di pondok salaf, idealnya demikian. Ya. Logikanya, yang mampu jadi kiai itu alumni pesantren salaf. Yang bisa baca kitab, isi komah, akhlaknya akhlakul karimah itu mayoritas alumni pondok salaf. Bahkan saya itu sampai sekarang ingin tahu itu pondok-pondok yang modern itu ada apa tidak alumninya ya yang baca kitab. Malah belum ada jawaban, maaf ya, maaf. Jadi pondok salaf itu merupakan jimat ya. Silahkan pondok itu coraknya apa saja, namun idealnya anak kiai itu belajar di pondok salaf. Saya pernah ya ngobrol dengan kiai. Yang satu katanya sebaiknya anaknya kiai dibagi-bagi, ada yang jadi polisi, ada yang jadi dokter dan lain-lain. Terus yang satu tidak. Sebaiknya anak kiai itu mondok semuanya, pondok salaf. Apa soalnya? Mencetak ulama itu tidak gampang. Mencetak ulama tidak gampang. Misalkan saja di desa, satu desa yang mondok 10, nih kadang yang jadi kiai cuma 1, cuma 2, 3. Jadi lebih baik orang yang sudah jadi dokter atau jadi jenderal saja ditobatkan di agama dikuatkan, diajak pengajian, didekatkan dengan kiai, didekatkan dengan pesantren. Itu jawabnya demikian. Jadi idealnya anak kiai itu mondok di pondok salaf. Pengalaman saya ya, orang yang paling tenang itu ngopeni santri. Orang yang paling tenang itu bersama santri. Itu pengalaman saya. Jika ini saya ijazahkan ya, nanti kalian
mengucap qabilna ya. Bisa baca sallallahu ala Muhammad ya, dibaca 1000 ya. Ini saya dari orang tua saya, Kiai Mas Ali, dari Kiai Abdul Karim, dari Syekhuna Kiai Haji Khalil Bangkalan ya. Baca sallallahu ala Muhammad 1000 ya, qabilna. Di Lirboyo sholawat ya, itu dibaca. Jadi artinya nanti setelah kalian pulang ya, ini supaya mulang. Kalau Isa alaihissalam, man alima wa amila wa alama yud'a fi malakutis samawati azima. Orang yang mempunyai ilmu dan mulang serta mengamalkan ilmu, ini derajat oleh Allah diberi derajat yang mulia. Orang yang agung di kerajaan langit, wahum warathatul anbiya. Nanti kalian ketika di rumah supaya mulang. Logikanya ya, yang dekat dengan masyarakat, yang bisa ngatur masyarakat, yang punya pengaruh masyarakat itu orang pesantrenan. Dan santri itu hatinya ikhlas, hatinya baik, bersih, sehingga masyarakat terpengaruh oleh kiai. Walaupun orang profesor, doktor, ahli pesuluk dan lain-lain, ini tidak mungkin bisa mempengaruhi masyarakat seperti halnya kiai berpengaruh di masyarakat. Sebab santri itu baik zahiran wa batinan, zahirnya baik dan hatinya baik. Dengan arti pula ya, kebaikan hasanah itu ada yang zahiran dan ada yang batinan. Hasanah zahirah itu didapat dengan hawasil khamsi. Misalkan warna hijau indah kita lihat dengan meripat. Suara enak kita tangkap dengan telinga. Bau wangi kita tangkap dengan hidung. Rasa enak kita tangkap dengan ilat lidah. Barang itu halus atau kasar bisa kita tangkap dengan meraba. Namun ada hasanah yang batinah, ini harus ditangkap dengan nurul basirah, mata hati. Nah, yang punya mata hati itu orang-orang pesantren. Kita tidak bisa melihat Allah, kita mahabbah kepada Allah. Kita tidak tahu Rasulullah, kita mahabbah kepada Rasulullah. Kita tidak tahu Imam Syafi'i atau Syekh Abdul Qadir, namun kita mahabbah kepada Imam Syafi'i, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan wali-wali lain. Ini kan harus ditangkap dengan nurul basirah. Kita mencintai orang soleh, kiai, ini harus dengan nurul basirah. Tidak mungkin orang yang tidak punya nurul basirah mahabbah kepada Allah, mahabbah kepada Rasul, mahabbah kepada wali, mahabbah kepada ulama, tidak mungkin. Ya, nurul basirah itu didapat dengan kalian ngaji di pesantren. Sebab kalau orang punya ilmu itu diberi nikmat oleh Allah, bisa bersyukur. Orang punya ilmu diberi musibah oleh Allah, bisa sabar, bisa ridho. Dan orang punya ilmu bisa silah kepada Allah ya dengan sholat silah. Orang punya ilmu bisa silah dengan Rasulullah ya, baca sholawat. Bisa silaturahim dengan keluarga dan lain-lain. Itu kami sampaikan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahluna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubalighuna bi aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma aslih dzata bainana wa alif baina qulubina wahdina sabilas salam wa najjina minadh dhulumati ila nur. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal.
wa na'udzubika min hali ahli nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka wal mu'afata ma fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wa nas'aluka min khairi ma salaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzubika min syarri ma salaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa antal musta'an wa alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka Rabbi hab li minas sholihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. La taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana tawaffana muslimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma anta maulana wa maulal muslimin. Allahumma ansurna ya Allah wal mujahidin wal muslimin fi Palestin alal qaumil kafirin ya Allah. Allahumma ansurna wa iyyahum alal qaum alaihim ya Allah. Allahumma ansur umat Muhammad. Allahumma aslih umat Muhammad. Allahumma farij an umat Muhammad. Allahumma rida an umat Muhammad. Allahumma rabbana barik lana wa barik fi hadal wa barik fi hadal waj'al hadal ma'adan nafi'an mubarakah. Allahumma ij'alna wa man sakana wa man dakhala fi hadal ma'ad min ibadika sholihin wa min ulamaikal amilin waghsurna waj'al fi sumrati ibadika sholihin tahta fil jannah. Allahumma faqihna. Allahumma rzuqna wa iyyahum ziyadatan fid din wa barakatan fil umri wa sihhatan fil jismi wa sa'atan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa sahadatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa afan indal hisab wa manal minal azab wa nasiban minal jannah warzuqna nadhar ila wajhikal karimi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa la niyatana faqbal ma'dziratana wa ta'lamu hajatana fatina su'lana wa ta'lamu ma fi anfusina faghfir lana dzunubana sulka imanan kamila yubasiru quluban wa yaqina sadiqa hatta na'lama anna la yusibana ila ma katabana. Allahumma awslih wa ma qara'nahu minal fatihah la nabiyil muslimin wa ma sasadzal ma'fa'ata abaina wa ma jami'il muslimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum waj'alna jannata ma'wahum. Allahumma ajirna wa iyyahum minan nar. Allahumma adkhilna wa iyyahum al jannah mal abrar ya aziz ya ghafar bi rahmatik. Allahumma inna nas'aluka wa ta'alaka bi nabiyyika Nabi rahmah ya Muhammad ya Nabi rahmah inna tawajjahna bika ila rabbina fi qada'i hajatina lidukdolana. Allahumma fasafina fi anfusina rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal du'ana bi izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli la sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli
ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kulli. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi. Ni maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha wasi'al karam. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana ma madha wasi'al. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana ma madha wasi'al. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril Ahmad Mustafa sayyidil wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa sayyidin wa ala alihi wa sahbihi. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Bisil Fatihah. Saya sampaikan sedikit ya, pondok yang penting diurus bareng-bareng ya, ta'awun alal birri wa taqwa ya. Kerukunan dijaga, itu rukun, dan ta'awun itu merupakan untuk kebesaran pondoknya. Rahmat Allah diturunkan, barakah Allah diturunkan. Orang bisa rukun bila mana ada ithar ya, mendahulukan yang lain. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Kalau tidak ada ithar maka akan terjadi konflik. Kalau dikonfliki tentu ya, orang dikonflik tentu, namun kita balas ihsan. Kalau urusan pondok ini kita konflik, ini berarti urusannya dunia dan jahnya. Sebab kalau urusan akhirat tidak mungkin konflik. Kalau orang ikhlas tidak mungkin konflik. Sebab yang dicari ma indallah. Yang jadikan konflik yaitu jah wal mal. Sekian al-afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.